Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan atau UNISA Kuningan. Saya saat ini mengampu program studi perbankan syariah dan telah menginjakkan kaki di semester 3. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai salah satu pilar ekonomi syariah, yaitu pembiayaan tanpa riba, khususnya berbasis utang. Nah, ini merupakan salah satu kunci penting kita untuk memahami bagaimana bank syariah itu dapat mengoperasikan sistemnya dengan menjauhi riba. Karena riba di dalam Islam itu sangat-sangat dilarang. Untuk pembahasannya, mari kita cek. Let's go. Nah, sebelum ke pembahasan utama, kita tuh harus mengetahui dulu bahwa perkembangan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari pengaruh peran lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah. Nah, bank syariah ini sendiri memiliki fungsi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lewat pembiayaan, seperti pembiayaan tanpa riba dan adil. Namun, dalam praktiknya muncul berbagai pertanyaan, seperti apakah semua pembiayaan syariah ini benar-benar terbebas dari unsur riba? Dan mengapa akad murabahah itu yang berbasis jual beli lebih dominan di pasar Indonesia dibanding akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah? Nah, pertanyaan seperti inilah yang akan menjadi dasar penting dalam pembahasan kali ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai definisi dan konsep dari pembiayaan. Nah, secara sederhana, pembiayaan berarti penyediaan dana oleh bank kepada nasabah untuk kebutuhan produktif ataupun konsumtif. Nah, dalam konteks syariah, pembiayaan itu dilakukan melalui berbagai macam akad, yang pastinya tanpa riba, tanpa eksploitasi, dan berorientasi pada kemaslahatan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan syariah itu dapat berbentuk dalam jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil. Yang artinya, setiap transaksi dari pembiayaan tidak boleh ada tambahan pokok atas utang semata, karena itu termasuk riba yang dilarang, meskipun hanya 0 sekian persen. Khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Bagian kedua, yaitu pola pembiayaan syariah. Ada 3 pola utama dalam pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu murabahah, singkatnya yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. Yang kedua itu salam, jual beli, di mana pembeli membayar di muka sementara barang diserahkan di kemudian hari. Biasanya digunakan dalam sektor pertanian dan UMKM. Yang ketiga yaitu istisna, yaitu akad pembuatan barang berdasarkan pesanan, misalnya proyek rekonstruksi atau manufaktur. Bagian ketiga itu konsep bebas riba dan prinsip syariah. Konsep bebas riba itu berakar dari ajaran Islam. Nah, di dalam Al-Quran sendiri melarang dengan tegas riba karena sifatnya yang menindas salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain saja. Untuk itu, lembaga keuangan syariah harus benar-benar memastikan setiap akad bebas dari yang namanya riba, karena unsur riba sendiri bersifat eksploitatif. Beberapa prinsip penting dalam pembiayaan syariah ada 3, yaitu qardh hasan yang merupakan pinjaman berupa bunga untuk tujuan sosial. Nah, yang kedua yaitu murabahah. Murabahah sendiri bersifat transparan dalam penentuan harga dan margin karena melibatkan kedua pihak, yaitu bank dan nasabah. Nah, yang ketiga yaitu ijarah. Ijarah sendiri merupakan sebuah transaksi sewa-menyewa yang halal dan adil bagi kedua belah pihak. Demikianlah pemaparan materi yang telah saya bawakan, yaitu pembiayaan bebas riba berbasis utang. Semoga penjelasan ini dapat menambahkan pengetahuan kita mengenai sistem keuangan syariah yang berlandaskan keadilan dan keberkahan. Semoga kita dapat bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.